Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panangian Batubara dengan NIM 2305113711 dari mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya di sini ingin mereview tentang jurnal bola tangan yang berjudul Pengembangan Model Latihan Passing dalam Permainan Bola Tangan. Olahraga bola tangan di Indonesia saat ini sedang bangkit kembali setelah mengalami mati suri sejak pertama kali muncul pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-7 di Jakarta. Pada saat itu, keikutsertaan hanya diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setelah keikutsertaan di ajang PON, giat masyarakat untuk dapat mengembangkan bola tangan sebagai olahraga yang digemari di Indonesia tidak dapat respon baik dari masyarakat sebagai SDM yang mampu membangkitkan olahraga bola tangan semakin berkembang. Tangan ini, giat olahraga baru mulai mendapatkan tempat baik, itu di kalangan mahasiswa sebagai kaum akademis maupun masyarakat luas. Mahasiswa pada saat ini menjadi alat yang paling mampu mempromosikan dan mengembangkan olahraga baru, termasuk bola tangan yang sudah mulai masuk terlupakan di Indonesia. Bola tangan di Indonesia sedang mengalami babak baru setelah tidak mampu bersaing dengan olahraga yang berkembang saat itu. Pada saat ini, masyarakat mulai terbuka dengan cabang olahraga baru yang mampu memberikan ciri khas tersendiri, terutama yang mampu membuat olahraga menjadi enak ditonton. Dalam mengembangkan bola tangan di Indonesia, tentu harus mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk dapat mengembangkan olahraga bola tangan. Dukungan ini bukan hanya saja didukung oleh semua lapisan masyarakat, tetapi harus juga didukung oleh sebagai pemangku kebijakan dalam pengembangan olahraga bola tangan ini di Indonesia. Menurut Dwight, pada tahun 1997, teknik dasar yang overlap pass adalah teknik dasar yang sering dilakukan saat permainan bola tangan. Karena teknik dasar passing seperti ini sangat mudah dilakukan karena pelaksanaannya sama seperti melakukan tembakan ke arah gawang, sehingga pelaksanaannya harus mengandalkan kekuatan dalam melakukannya. Pada saat ini, melakukan operan tentunya seseorang pemain harus mampu melihat situasi yang sesuai dengan teknik yang akan dilakukan. Dalam melakukan gerak overlap pass, ada teknik-teknik khusus yang perlu dikuasai oleh setiap pemain, sehingga gerakannya sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Adapun cara pelaksanaan menurut Dwight 1997 dimulai dari fase persiapan, pelaksanaan fase gerak lanjutan. Yang pertama yaitu pada fase persiapan, tangan memegang bola diangkat hingga sejajar dengan kepala, kemudian siku tangan dibuka 90 derajat. Tangan yang tidak memegang bola diarahkan ke arah yang dituju. Kemudian kaki dibuka selebar bahu dan menempatkan salah satu kaki tumpu di belakang, sehingga saat melakukan passing berat, badan tubuh mampu menumpu pada kaki tumpuannya. Yang kedua itu fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan, kedua kaki tetap dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki tumpu berada di depan, kemudian secara cepat pindahkan berat badan dari kaki bagian belakang ke kaki bagian depan untuk dapat menghasilkan tenaga tambahan saat akan melepaskan bola. Hentakkan ke depan tangan yang dipegang bola ke arah depan lurus kepada sasaran yang akan dituju. Yang ketiga itu fase gerak lanjutan. Setelah bola terlepas dari telapak tangan, tangan kembali kepada posisi seperti biasa dengan keadaan santai. Dari metode yang digunakan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan, sedangkan model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan Research and Development atau R&D. Pengembangan model latihan passing dalam permainan bola tangan ini dilakukan di STKIP Muhammadiyah Kuningan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi PJKR, dengan subjek mahasiswa Prodi PJKR yang telah memperoleh mata kuliah bola tangan. Sesuai dengan langkah pengembangan yang telah dirancang oleh peneliti berdasarkan referensi yang telah dijelaskan pada bab 4. Langkah pertama yang dilakukan penelitian adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan menyebarkan angket
analisis kebutuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan. Dengan pernyataan-pernyataan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan atau tidaknya pengembangan sumber belajar ini. Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan subjek sebanyak 30 mahasiswa Prodi PJKR yang telah menempuh mata kuliah bola tangan. Berikut adalah data hasil analisis kebutuhan yang diperoleh. Pelatih bola tangan hasilnya adalah 88,38% dan kriteria yang ditentukan dan dapat dikatakan bahwa model latihan passing bola tangan ini memenuhi kriteria valid sebesar 80% sampai 100%, sehingga dapat digunakan dan dipraktekkan dalam pelaksanaan bola tangan. Berdasarkan hasil analisis evaluasi ahli, tes dan pengukuran olahraga diketahui bahwa sejumlah skor maksimal adalah 192 dan jumlah skor yang diperoleh adalah 186, sehingga persentase adalah 89,44%. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap tanggapan atau penilaian dari ahli pelatih bola tangan, hasilnya adalah 89,44% dari kriteria yang ditentukan dan dapat dikatakan bahwa model latihan passing bola tangan ini memenuhi kriteria valid sebesar 80% sampai 100%. Sehingga dapat digunakan dan dipraktekkan dalam pelaksanaan latihan passing bola tangan. Baiklah, untuk kesimpulan dari jurnal yang saya review adalah berdasarkan data yang diperoleh dari uji coba terbatas pada sumber dan pembahasan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengembangan model latihan bola tangan ini, mahasiswa, pelatih, dosen pengampu mata kuliah bola tangan dapat mempelajari dan melaksanakan model latihan passing bola tangan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu, dengan adanya pengembangan model latihan bola tangan ini, mahasiswa dapat menguasai materi teori dan praktek bola tangan dengan cepat dan benar. Saran dan rekomendasi, pada bagian ini dilakukan beberapa saran yang ditemukan oleh peneliti sehubungan dengan produk yang dikembangkan. Adapun saran-saran yang ditemukan meliputi pengembangan model latihan bola tangan ini bisa digunakan sebagai latihan referensi bagi dosen pengampu mata kuliah bola tangan. Pelatih bola tangan dan mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang sedang menempuh mata kuliah bola tangan, pengembangan model latihan bola tangan membuat sebagai macam model latihan passing dan panduan pelaksanaan dengan singkat dan mudah dipahami, sehingga sangat disarankan bagi pelatih dan mahasiswa untuk dimanfaatkan dalam mengalami materi bola tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.